Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep olahan dari kentang ya. Ini bisa banget sebagai dijualan snack gurih. Nah, namanya pastel kentang tutup. Seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan membuat bahan untuk isiannya. Siapkan 1 margarin dan masukkan ke dalam wajan. Tunggu hingga margarinnya mencair. Lalu tumis 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus hingga berbau harum. Kemudian masukkan ada setengah bawang bombay yang sudah dipotong dadu kecil ya, atau dicincang. Gongso kembali hingga bawang bombaynya ini layu. Lalu masukkan 1 buah wortel yang dicincang ataupun dipotong dadu kecil-kecil. Oke, ini akan aku masak ya hingga wortelnya ini empuk dengan aku tambahkan sedikit air, kurang lebih 1/4 gelas. Kemudian tambahkan ada garam, lada, gula pasir, daun oregano serta saus sambal ya. Nah, untuk takarannya nanti sesuaikan aja dengan selera. Kalau wortelnya sudah empuk, kemudian masukkan 6 buah sosis ya, ini yang aku cincang kasar. Nah, masak sampai airnya sedikit berkurang atau agak mengering gitu ya. Dan terakhir aku akan masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Oke, masak kembali hingga sedikit mengering. Setelah itu matikan, lalu biarkan hingga benar-benar dingin. Oke, selanjutnya aku akan rebus 400 gram kentang. Kemudian selagi masih panas dan sudah matang untuk kentangnya, haluskan ya dengan ditambahkan garam, lada serta 1 sendok makan margarin. Tambahkan juga 30 gram keju parut, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu terakhir masukkan 4 sendok makan susu cair. Nah, ini untuk susunya memasukkannya bertahap ya, dikira-kira aja. Setelah semuanya tercampur, kemudian aku akan siapkan cetakan aluminium foil seperti ini ya. Nah, ini boleh diolesi terlebih dahulu aluminium foilnya dengan margarin ataupun tidak. Nah, masukkan pertama 1 sendok makan ke dasar loyang atau ke dasar aluminium foilnya. Kemudian ratakan ya untuk 1 sendok makan kentang. Kemudian lapisan kedua akan aku masukkan bahan isian tadi yang sudah dingin ya. Kurang lebih 1-2 sendok makan. Lalu ratakan agak sedikit ditekan dan tutup kembali lapisan yang ketiga dengan adonan kentang, ratakan secara merata. Lakukan ya hingga semuanya selesai.
Jadi lapisan yang kedua itu bahan isi, kemudian tutup kembali dengan lapisan ketiga menggunakan adonan kentang, kemudian ratakan bagian permukaannya. Nah, di sini karena prosesnya mau kita panggang atau kita oven, jadi untuk pengovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan, supaya panas di dalam oven itu bisa stabil sehingga nanti adonan yang kita panggang itu bisa matang sempurna. Oke, setelah semuanya masuk ke dalam cetakan, kemudian olesi ya bagian permukaannya dengan 1 butir kuning telur secara merata. Lalu aku akan taburi dengan daun oregano kering. Nah, buat kalian yang tidak punya daun oregano kering boleh di skip ya, atau mungkin diganti dengan seledri, tapi nanti untuk aroma rasanya juga akan beda. Nah, ini setelah semuanya ditaburi dengan daun oregano kering, langsung aja akan aku oven. Oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah suhu 170 derajat Celcius. Dan ini setelah matang akan aku biarkan benar-benar dingin, dan setelah dingin baru ditutup seperti ini. Nah, ini juga bisa ya sebagai ide jualan frozen food. Jadi kalau sudah habis di oven dan sudah dingin seperti ini, tutup rapat lalu bisa disimpan ke dalam freezer. Nah, jika kalian jadikan sebagai dijualan frozen food, di freezer itu bisa bertahan kurang lebih 1 bulanan ya dengan tertutup rapat. Tapi jika kalian jadikan ide jualan suhu ruangan, itu bisa bertahan 2 hari aja. Oke, sebagai pemanis kalian bisa tambahkan stiker di bagian atasnya. Aku akan coba satu supaya kalian bisa melihat ya bagian dalamnya. Jadi aku pilih yang agak sedikit mengering atau kecoklatan di bagian atasnya. Ini rasanya gurih dan juga lembut. Jadi pas jika kalian jadikan sebagai dijualan snack gurih. Seperti ini ya untuk tampilan di bagian dalam. Jadi ada 3 lapis. Ini rasanya enak banget. Kalian wajib untuk mencoba. Untuk harga jualnya sendiri per cupnya ini kalian bisa jual kisaran di 4.000 sampai 5.000 rupiah. Tentunya juga nanti tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan untuk lebih detailnya. Satu resep yang aku bagikan ini bisa menjadi 10 cup dengan ukuran aluminium kecil seperti ini ya. Jadi nanti silahkan aja ditentukan untuk tempat atau wadahnya. Karena aku aluminium foil kecilku hanya ada 8, jadi yang satu aku letakkan di aluminium foil yang agak besar. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.